Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang perubahan lingkungan alam. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan alam, yaitu pengaruh faktor alam dan aktivitas manusia terhadap perubahan alam. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan alam. Yang ketiga, yaitu memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Seperti yang kalian lihat pada layar, itu adalah bumi. Bumi adalah tempat kita hidup. Apakah bumi yang kita tempati atau alam yang menjadi tempat kita hidup masih sama seperti dulu? Apakah kondisinya masih sama saat kita masih kecil? Apakah tidak terjadi perubahan? Baiklah anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa yang terdapat di dalam layar? Ya, itu adalah gambar hutan. Hutan masih hijau, masih lebat, dan banyak sekali pepohonan. Selanjutnya, bisa kalian lihat, yaitu gambar sawah. Membentang luas, hijau. Apakah hutan dan sawah masih luas seperti dulu? Sawah dengan hutan tadi, apakah sama dengan dulu ataukah sudah berubah? Jika berubah, apa yang menyebabkan perubahan lingkungan alam tersebut? Baiklah anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang perubahan lingkungan alam. Lingkungan dapat mengalami perubahan akibat dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia, baik secara sengaja maupun tidak. Faktor manusia ternyata menjadi penyebab utama perubahan lingkungan alam. Faktor alam penyebab perubahan alam antara lain yaitu bencana alam, seperti gempa bumi, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, dan lainnya. Kemudian, faktor penyebab perubahan lingkungan alam dari faktor manusia yaitu pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan mengakibatkan hilangnya pepohonan yang menyebabkan akar-akar tidak lagi dapat menyerap dan menahan air hujan. Akibatnya, hal ini memicu terjadinya banjir, tanah longsor, polusi udara, serta mengakibatkan hilangnya habitat bagi hewan-hewan di hutan. Faktor manusia yang dapat merusak lingkungan alam selanjutnya adalah perburuan liar. Perburuan liar untuk memanfaatkan hewan atau bagian tubuhnya, seperti tanduk dan kulit, dapat menyebabkan kepunahan dan mengganggu ekosistem atau lingkungan alam.
Faktor selanjutnya yaitu pembuangan limbah dan sampah. Pengolahan limbah atau sampah yang tidak benar, seperti pembuangan limbah dan sampah ke sungai, dapat menyebabkan lingkungan sungai rusak dan hewan di dalamnya mati. Air sungai mampet. Apabila terjadi hujan deras, bisa menyebabkan banjir. Aktivitas selanjutnya yang dapat membuat perubahan di lingkungan yaitu pembakaran bahan bakar. Bahan bakar berfungsi untuk menggerakkan kendaraan bermotor atau mesin industri. Proses pembakaran bahan bakar ini dapat menimbulkan polusi yang menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global dan mengganggu keseimbangan lingkungan alam. Faktor berikutnya yaitu penggunaan bahan kimia. Sebagian besar kegiatan manusia melibatkan penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida dalam pertanian. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat merusak ekosistem atau lingkungan alam di sekitarnya. Faktor selanjutnya yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan gedung-gedung atau perumahan. Pembebasan lahan untuk membangun gedung-gedung dan perumahan dapat mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, mengakibatkan suhu udara semakin panas karena berkurangnya penghasil oksigen, serta dapat juga mengakibatkan banjir. Baiklah anak-anak, semoga sampai sini kalian memahami dan bisa menerima apa yang Bu Guru sampaikan. Kemudian, apa akibat yang ditimbulkan? Pastinya beberapa kerusakan lingkungan alam, rusaknya rumah-rumah penduduk, rusaknya jalan, kemudian berkurangnya daerah resapan air, kemudian berkurangnya daerah yang selama ini ditanami padi atau persawahan, didirikan gedung, kemudian didirikan perumahan, dan perubahan yang lainnya. Kemudian, apa dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi? Ini nanti bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Di akhir video ini, Bu Guru mengajak kalian untuk selalu menjaga bumi kita dengan melakukan hal-hal yang positif, seperti membuang sampah pada tempat sampah, menanam tanaman di depan rumah, menanam kembali hutan yang gundul, dan melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Demikian anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.